Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asti Iwaldania. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Pernahkah kalian bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara menentukan perbedaan signifikansi di antara proporsi sukses atau gagalnya dari sebuah data? Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan Cochrane test. Pada video kali ini, kita akan belajar konsep dari Cochrane test. Yuk, kita belajar. Pengujian komparatif sampel berpasangan menggunakan Cochrane test. Apa sih itu Cochrane test? Cochrane test merupakan perluasan atau extension dari McNemar untuk 3 atau lebih sampel berpasangan. Data terdiri atas N sebagai subjek dengan K perlakuan. Diberi skor 1 jika sukses dan diberi skor 0 jika datanya gagal. Kapan sih menggunakan Cochrane test ini? Nah, Cochrane test ini digunakan untuk menguji apakah beberapa variabel dikotomi mempunyai mean yang sama. Untuk struktur data pada Cochrane test seperti tabel di samping. Nah, untuk keterangannya, XIJ itu sebagai jawaban yang diberikan subjek ke I untuk perlakuan ke J. I sama dengan 1,2 hingga ke N. Nah, I ini sebagai subjek. Sedangkan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. I ini sebagai data dari subjek ini. Selanjutnya nomor 2 itu ada LI. LI itu adalah jumlah jawaban sukses dari subjek ke I. Yang ketiga itu ada GJ. GJ ini jumlah jawaban sukses atas perlakuan ke J. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengujian Cochrane test. Yang pertama itu menentukan hipotesis. HO proporsi atau frekuensi jawaban sukses sama dalam masing-masing perlakuan. Dan HA-nya proporsi frekuensi jawaban sukses minimal ada satu yang berbeda dalam masing-masing perlakuan. Nah, yang kedua itu menentukan taraf signifikansi dengan alfanya itu sama dengan 5% atau 0,05. Langkah ketiga yaitu menghitung statistik uji, memberikan skor 1 untuk setiap data sukses dan skor 0 untuk setiap data gagal pada tabel N dikali K. Langkah keempat yaitu menentukan keputusan atau kriteria pengujian hipotesis. Karena distribusi sampling Q mendekati distribusi C kuadrat, maka pengujian signifikansi harga Q dibandingkan dengan harga-harga kritis C kuadrat. Nah, untuk ketentuannya Q hitung itu lebih dari C kuadrat. Berarti HO-nya ditolak. Kalau HO-nya diterima, Q hitung itu kurang dari C kuadrat. Nah, rumus yang digunakan untuk pengujian Cochrane test seperti ini. Untuk keterangannya, K itu sebagai banyak kelompok dan GJ itu jumlah yang sukses atau jumlah yang mendapat nilai 1 per kelompok. Selanjutnya ada LI. LI ini jumlah yang sukses dari kelompok yang ada. Nah, untuk soalnya yaitu dalam suatu perlombaan memasak MasterChef Junior yang terdiri dari 15 peserta, seorang penguji ingin melihat pengaruh 3 kondisi memasak yaitu challenge, pressure test, dan kerja tim terhadap penilaian enak tidaknya masakan peserta dengan skor enak diberi 1 dan skor tidak enak diberi 0. Jika diketahui data seperti di bawah ini, ujilah bahwa proporsi penilaian enak sama untuk ketiga kondisi.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung data dari soal ini. Untuk datanya ada di samping ya. Dari tabel ini kita dapat mengetahui hasil dari penilaian dari hasil masing-masing pertama. Astagfirullah. Oke, dari tabel ini kita dapat melihat masing-masing nilai peserta yang mengikuti lomba MasterChef Junior dari masing-masing babaknya. Langkah pertama yang harus kita kerjakan dari Cochrane Test ini yaitu menjumlahkan hasil dari angka yang baris pada tabel, lalu kita tulis di kolom LI. Setelah itu di kolom LI pangkat 2 ini kita pangkatkan dari setiap angka yang ada di kolom LI, seperti 2 pangkat 2 yaitu di LI kuadratnya yaitu sama dengan 4, dan 3 pangkat 2 di kolom LI itu ditulis sebagai 9 dan seterusnya. Lalu setelah kita tulis kolom LI dan juga LI pangkat 2, kita jumlahkan dengan jumlah hasil akhir di LI yaitu sama dengan 24 dan jumlah hasil LI pangkat 2 yaitu sama dengan 48. Nah, setelah kita hitung hasil akhir dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom LI pangkat 2, yaitu kita masuk ke hipotesis. Nah, untuk yang pertama yaitu hipotesis, ini kita menghitung kita tentukan dulu nih HO dan juga HA-nya. Untuk HO, proporsi penilaian enak ini sama untuk ketiga kondisi. Sedangkan HA-nya, proporsi penilaian enak sama untuk yang berbeda pada ketiga kondisi. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi atau alfanya sebesar 5%. Nah, di sini di kotak ini ada rumus dari Cochrane Test. Nah, yaitu kita tinggal masukkan, ini kan sudah ada rumusnya nih, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, G sama dengan 3 dikurang 1 buka kurung 3, 8 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 tutup kurung, kita kurangi 8 ditambah 7 ditambah 9 pangkat 2 per 3 dikali 24 dikurang 48. Lalu kita jumlahkan semua ini dan hasilnya yaitu 0,5. Nah, untuk langkah ketiga yaitu keputusan. Nah, kita nih menentukan C-tabel yaitu sama dengan 5,99. Nah, dengan HO diterima dan HA ditolak. Kenapa HO diterima dan HA ditolak? Karena HO itu P-value-nya itu lebih dari alfa, atau karena Q-nya itu kurang dari 5,99 karena C-tabelnya kan 5,99. Sedangkan HA-nya ditolak itu kenapa? Jika P-value-nya itu kurang dari sama dengan alfa 0,05 atau jika Q-nya itu lebih dari Oke, yang ketiga itu adalah keputusan.
Nah, untuk C tabelnya sini sudah saya cari, yaitu 5,99 dengan HO diterima dan HA ditolak. Nah, kenapa HO diterima dan HA ditolak? Karena HO diterima itu P value-nya itu lebih dari alpha, atau karena Q-nya itu kurang dari 5,99. Kalau HA ditolak itu jika P value-nya kurang dari sama dengan alpha atau 0,05. Jika Q lebih dari dan HA-nya ditolak ini karena P value-nya itu kurang dari sama dengan alpha atau Q-nya itu lebih dari 5,99. Nah, langkah terakhir yaitu kesimpulan. Langkah terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan proporsi penilaian enaknya masakan peserta MasterChef Junior ada berada untuk ketiga kondisi tersebut. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.